Pada video kali ini saya akan membahas tentang orang yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis itu ada juga yang mengalami sensasi gatal-gatal di antaranya. Apakah itu bisa dari gangguan asam lambung dan psikosomatis atau tidak? Kenapa orang yang mengalami gangguan asam lambung itu suka ada yang mengalami alergi kulit? Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali dengan saya Yosef Supriyatna dan masih tetap di channel Inspirasi Hidup Sehat dan masih juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kebetulan saya lagi libur, nggak kerja, jadi lebih baik saya pikir bikin video aja buat kalian semua untuk menemani kalian dan juga mudah-mudahan saja ada solusi untuk mengatasi dari berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis yang masih kalian rasakan. Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas tentang orang yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis itu ada juga yang mengalami sensasi gatal-gatal di kulitnya ya. Seperti tadi ada di kolom komentar itu dari salah seorang penonton, dia itu mengalami alergi semacam gatal-gatal ya di kulitnya itu. Dia bertanya apakah itu bisa dari gangguan asam lambung dan psikosomatis atau tidak gitu. Nah nanti itu akan saya jawab, tetapi seperti biasa sebelum saya lanjutkan pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe channelnya silahkan kalian subscribe dulu channelnya untuk mendukung channel ini supaya dapat terus berkembang dan dapat terus memberikan kepada kalian semua informasi seputar inspirasi hidup sehat, terutama seputar gangguan asam lambung dan psikosomatis. Mudah-mudahan video-videonya ada manfaatnya bagi kalian. Tapi jika kalian rasa video-videonya itu kurang bermanfaat bagi kalian semua, minimal saya itu menemani kalian saja pada saat kalian sedang beristirahat ataupun pada saat kalian sedang mengalami berbagai macam sensasi yang tidak mengenakan tubuh kalian dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah subscribe channelnya. Mudah-mudahan dukungan kalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam kemudahan dan kebaikan dalam kehidupan kalian. Nah teman-teman, kita mulai saja pembahasannya, yaitu apakah orang yang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis bisa mengalami sensasi gatal-gatal di kulitnya. Nah itu ada pertanyaan juga dari salah seorang penonton. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa asam lambung dan psikosomatis tidak sama sekali mempengaruhi sensasi gatal-gatal atau alergi di kulit kalian. Karena memang asam lambung dan psikosomatis tidak berhubungan dengan hal tersebut secara langsung. Akan tetapi efek yang lain yang disebabkan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu ada yang bisa mempengaruhi alergi terhadap kulit kalian. Nah itu bisa disebabkan yang pertama yaitu karena kita terlalu sering mengalami stres. Nah, stres yang dialami sudah sering saya share dari di video-video saya sebelumnya, bahwa stres yang dialami oleh yang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis itu terutama karena mereka itu sering mengalami berbagai macam sensasi hebat yang menyebabkan kecemasan berlebihan dan ketakutan yang terus-menerus. Nah itu salah satu penyebab kenapa orang yang mengalami gangguan asam lambung itu suka ada yang mengalami alergi kulit atau gatal-gatal pada kulitnya. Salah satu yang disebabkan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis yaitu karena terlalu sering mengalami stres sehingga aliran darahnya itu kurang normal dan ada tidak keseimbangan di dalam jaringan tubuh, sehingga bisa menimbulkan sensasi gatal-gatal pada kulit. Namun teman-teman sekalian, kalian jangan selalu terfokus bahwa yang kalian alami itu selalu saja dari gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sedang kalian alami. Kalian juga harus meneliti hal-hal lain yang bisa menyebabkan kalian itu mengalami sensasi gatal-gatal pada kulit. Karena sensasi gatal-gatal pada kulit itu lebih cenderung ke hal yang lain teman-teman ya. Kebanyakan penyebabnya itu. Yang pertama diantaranya yaitu karena ketidakcocokan terhadap suatu makanan. Nah itu bisa menimbulkan alergi kulit juga. Seperti kita itu tidak biasa mengkonsumsi udang misalkan. Nah kita mengkonsumsi udang ternyata
darah kita itu ada kontra dengan apa zat yang ada di dalam udang tersebut yang kita konsumsi, maka itu bisa menimbulkan alergi pada kulit kalian. Nah, selain makanan yang apa udang, juga banyak makanan-makanan yang apa yang lain yang bisa saja itu tidak cocok dengan kondisi dan sensitivitas tubuh kalian semua. Karena faktor sensitivitas itu teman-teman bukan hanya saja menimbulkan sensasi, tetapi juga bisa menimbulkan apa maksudnya sensasi asam lambung, tetapi bisa juga menimbulkan sensasi-sensasi lain seperti salah satunya yaitu gatal-gatal pada kulit kalian. Nah, itu salah satu contoh dari faktor yang bukan dari gangguan asam lambung GERD aniset psikosomatis. Yang kedua, teman-teman, bisa juga disebabkan karena kalian itu sensitif atau alergi terhadap obat-obatan yang apa yang kalian minum, yang kalian konsumsi. Itu bisa juga menimbulkan. Salah satu contoh misalkan ada seseorang yang kurang cocok dengan meminum amoxilin misalkan. Nah, ketika dia itu mengkonsumsinya, maka itu bisa juga menimbulkan alergi pada kulit, gatal-gatal, bahkan ada sensasi agak panas juga ya. Itu pernah saya juga kalau nggak salah dulu itu mengalaminya seperti itu. Padahal saya tidak sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, jadi teman-teman, apapun yang terjadi terhadap diri kita ketika kalian itu sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis, maka kalian harus disesuaikan apakah penyebab sebenarnya yang menyebabkan kita itu mengalami sensasi tersebut. Jangan kalian langsung kaitkan dengan gangguan asam lambung yang sedang kalian alami sekarang. Karena apa? Bisa saja dari hal yang lain dan itu bisa menimbulkan kita itu menjadi lebih lebih cemas lagi ketika kalian selalu memikirkan segala yang terjadi itu ada keterkaitannya dengan gangguan asam lambung yang sedang kalian rasakan. Nah, teman-teman, jadi kalian harus bisa meninjau ulang ketika ada berbagai hal yang terjadi di tubuh kalian, yang pada akhirnya kalian itu akan tepat mengatasinya. Ketika kalian misalkan salah mengkonsumsi makanan yang tidak cocok, bisa menimbulkan alergi, nah itu kan kalian bisa menandai bahwa makanan itu tidak cocok dengan saya dan jangan dikonsumsi lagi jika tidak ingin timbul alergi di kulitnya lagi. Nah, seperti itulah. Namun tingkat stres yang kalian alami saat ini itu juga bisa memicu sensasi gatal-gatal pada kulit kalian. Teman-teman sekalian, tetaplah kalian bersemangat untuk mengatasi gangguan asam lambung dan psikosomatis yang disertai dengan berbagai macam sensasinya yang tidak mengenakan tubuh kalian. Tetap semangat untuk mengatasinya, tetap berjuang untuk mencari solusinya. Karena sudah banyak orang yang sembuh total dengan cara-cara alami ataupun dengan cara-cara pengobatan secara medis. Tinggal kalian bisa memilih cara yang bagaimana yang tepat dengan apa yang sedang kalian alami sekarang itu. Karena memang di situ ada satu hal yang perlu kalian kalian pikirkan, apa sih solusi yang tepat untuk mengatasinya. Jadi ketika sudah tepat solusi untuk mengatasinya, maka gangguan asam lambung yang kalian rasakan itu tidak akan lama menjadi sembuh total. Nah, itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang mengalami sensasi gatal-gatal pada kulitnya dan sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung, itulah beberapa penyebab yang bisa menimbulkan sensasi gatal-gatal pada kulit kalian. Di antaranya yang menyebabkan yang ada hubungannya dengan asam lambung dan psikosomatis, yaitu dari pikiran yang selalu stres sehingga menyebabkan peredaran darah di jaringan tubuh kita itu kurang lancar, dan juga bisa dari faktor yang bukan dari gangguan asam lambung itu sendiri, yaitu dari faktor ketidakcocokan makanan, alergi terhadap suatu makanan, atau konsumsi obat-obatan, dan juga kebersihan lingkungan teman-teman ya, yang lainnya itu. Kebersihan lingkungan itu ya di tempat tinggal kita, misalkan tempat tidur kita itu sudah jarang dijemur, ya kita jemur. Pakaian-pakaian yang udah lama jangan langsung kita pakai lagi, kita cuci dulu. Itu bisa disebabkan dari tungau-tungau yang seperti kutu itu ya, itu bisa menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Jadi selalu berpikir realistis terhadap apa yang kita alami, apa yang terjadi terhadap tubuh kita. Jangan sampai apapun yang kalian alami itu kalian langsung sangkut pautkan atau kaitkan dengan sensasi asam lambung dan psikosomatis yang masih kalian
alami sekarang ini, karena itu akan membuat pikiran kalian itu semakin kacau. Ternyata asam lambung itu banyak sekali efeknya, ternyata asam lambung itu banyak sekali yang menyebabkan hal ini dan itu yang negatif. Nah, itu menjadi memberatkan pikiran kalian sehingga stres itu akan lebih dominan di pikiran kalian itu. Sensasi kecil pun akan membuat kalian itu menjadi cemas. Hal yang terjadi apapun, ketika hal itu seperti hal yang negatif atau yang membahayakan, itu langsung menjadi cemas, dan ketika itu pasti sensasi akan datang. Karena apa? Karena produksi asam lambung menjadi berlebihan dan bisa menimbulkan sensasi. Nah, itu teman-teman ya, yang dapat saya sampaikan untuk kalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, terutama yang mengalami sensasi gatal-gatal dan sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis. Dan pada akhir video tetap saya selalu mendoakan kepada kalian bagi yang masih mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis dan belum sembuh-sembuh juga, dan juga kepada semua penonton yang yang ada dalam gangguan kesehatan, semoga kalian semua itu cepat sembuh, dapat beraktivitas kembali dengan normal dan menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan dan lancar semuanya ya. Kalau ketika kita itu dalam keadaan sehat, aktivitas dapat kita jalankan dengan maksimal. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.